Oke, saya sudah sama Yuanita. Hai Mas Dedi. Hai, apa kabar? Cakep loh, Mas Dedi sekarang pakai brewok gini ya. Kayak Will Smith, bener gak sih? Gue gak peres loh, beneran. Ya, Cocok tapi kayak gini. saya nggak bicara, saya benci sama mereka semua yang ada di sini. Kenapa sih daripada dibilang kayak Mas Ahmad Dhani? Oh iya betul. Ya, mendingan Will Iya, Smith iya, kan? jauh, betul. Sekarang dengar-dengar sudah punya pacar Akhirnya laku juga. setelah 6 tahun. Setelah 6 tahun jomblo, nah ini wajah-wajah jomblo-jomblo di sini, tenang kalian masih punya harapan. Nah, pertama pertanyaannya ada dua. Satu, kenapa jomblonya sampai 6 tahun? Gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Kasian. Kesian. Itu yang kayak begitu Dekardus aja bisa laku dulu. Oke, jadi 6 Iya. tahun jomblo gak punya pacar, terus sekarang tiba-tiba udah pacaran. Yang deket ada Mas Dedi, cuma Yang deket ada. silih berganti, jadi tumbang-tumbang gitu. Ya cowoknya yang nggak lanjut, maksudnya PDKT ya, terus dari akunya juga nggak serak, ya udah. Jadi But- bener-bener 6 tahun tuh nggak ada komitmen dengan siapapun. Berarti kalau lu bilang begitu, berarti yang ini udah benar-benar ada komitmen. Iya. Oke. Pacaran ya? Pacaran. Iya. Is this going to marry? That commitment? Nggak tahu. Maksudnya kan ini masih baru banget gitu loh, masih baru, terus juga apa namanya? Pendekatannya juga sebenarnya lumayan lama juga. Sebenarnya dia ini tuh pacarku ini tuh teman lama aku gitu loh, teman lama aku. Terus kemudian kita setelah bertahun, kita tuh kenal tuh pas zaman aku kuliah. Temen aku kuliah, terus udah lama banget nggak pernah ketemu, bahkan nggak pernah keep in touch, sampai ada satu event kita ketemu bareng, terus wah lucu nih cowok gitu, ya udah deh, terus habis itu ternyata dia nyapa duluan sih, dia nyapa duluan, terus minta kontak segala macam, ya udah ternyata cocok, Tapi berarti dulu udah kenal. udah ada kenal. Terus gimana rasanya pacaran sama orang yang udah dikenal dulu? Kenapa? Gimana rasanya pacaran sama orang yang sudah dikenal dari dulu? Rasanya pertama sih aneh ya gitu kan, terus kok ini kok dari temen kok bisa tiba-tiba ada komitmen gitu loh, aneh sih. Cuma justru sebenarnya adaptasinya malah nggak terlalu banyak sih gitu loh, karena kan udah pernah kenal sebelumnya gitu. Oke, siapa sih? Siapa? Coba. Ya gue kasih tau juga nggak bakal ada yang kenal juga. Loh, setelah Anda kasih tahu, mereka pada Google. Oh, jangan. Iya. Terus sekarang tuh ada Google gunanya itu. Kamu kasih tahu nama, mereka Google. Masa Masalah sih? ketemu enggak urusan mereka. Terus siapa namanya aja? Siapa? Nggak, Ayolah. jangan dong Mas Dedi. Kenapa? Soalnya kan masih baru, nanti kan kalau misalnya kan aku cewek nih, terus habis itu nanti kalau udah keburu diumbar namanya siapa, terus ketahuan orangnya siapa, kalau nggak jadi kan malu. Kalau cowok mah enak ya Niki ya. Kalau misalnya nggak jadi sama satu cewek sama yang lain, wah keren. Kalau cewek gitu. malu. Terus katanya pengusaha. Kata siapa? Itu. Dari Anda mau kata siapa tapi itu udah kelihatan iya kan? Masa sih? Kan ada tarik nafas. Gitu. Kaget gitu. Kaget berarti benar. Ada apanya ini? Oh ini dia. Pacaran dengan pengusaha tuh udah keluar. Cowoknya bunga-bunga ya. Mirip sama Nikita Willy ya. Mirip sama Musdalipa dong. Aduh. 6 tahun jomblo, Yanita pilih pengusaha. Oke, ya intinya kalau gitu berarti pengusaha lah. Ya. Kenapa memilih pengusaha? Nggak tahu Tuhan kasihnya yang ada pilihannya itu Mas Dedi, nggak ada pilihan yang lain. Tapi beneran gitu loh. Jadi satu aku orangnya memang rada picky juga. Terus Oke, kalau Rada Piki berarti pingin tahu apa kriterianya buat Yanita sama buat Nikita. Kamu nggak saya tanya. Kamu kan yang penting cowok hidup udah gitu doang. Yanita? saya karakter paling yang nggak biar nggak klise ya. Biar nggak klise yang paling utama terus agama. Itu klise banget gimana? Aduh apa ya Mas Dedi ya? Yang pasti dia yang penting dia harus punya toleransi yang besar dalam maksudnya dalam arti kan pekerjaan aku ini aku tuh banyak ketemu dengan banyak orang. Aku berinteraksi dengan banyak orang, lawan jenis juga banyak gitu kan. Jadi kalau misalnya dia punya toleransi yang besar dengan pekerjaan aku, kayaknya yang lain-lainnya itu menerimanya lebih enak. Terus habis itu juga harus pinter, enak diajak ngobrol gitu kan, buat tukar pikiran, pengertian, terus sama apa ya, sopan ya, itu sih penting. Sopan tuh pengertiannya apa? Ya sopan santun gitu, maksudnya ya sopan-sopan gitu loh, karena nggak tahu aku suka aja sih sama orang yang sopan, ramah gitu loh, jadi kayaknya bawaannya tuh enak aja gitu loh Mas Dedi. Nyambung lah gitu ya, Iya, diajak nyambung. ngobrol ya. Diajak apa tadi? Pintar, ya sih. Kaya, cakep, bego gitu buat apa ya? Males banget ya. Kalau nih kita kriteria kamu pacaran tuh. Saya lempar sepatu ya. Tapi tangkep habis itu balikin ke saya. Ya.
Kalau aku suka cowok yang pekerja keras. Itu karena aku udah bekerja dari umur 9 tahun, jadi aku pengen punya pacar yang memang bekerja juga, bekerja keras juga. Yang bekerja keras. Yap. Pernah Dan punya smart, pacar ya. yang tidak bekerja keras? Waktu pas SMA kali kita masih sama-sama Oh, sekolah, karena dia juga masih Karena sekolah. nggak tahu. Oke. Lebih baik punya pacar yang pekerja keras atau lebih baik punya pacar yang kaya raya? Bekerja keras. Kenapa? Karena ya kalau emang kaya rayanya karena hasil kerjanya dia itu baru bagus, tapi kalau kaya rayanya karena hasil orang tuanya, nanti kalau misalnya orang tuanya udah nggak ada, nanti dia takutnya kebingungan atau gimana kan. Dia nggak tahu Jadi- gimana cara survive gitu ya. Tapi kalau dia memang sendiri udah bekerja keras, dia bisa struggling gitu, jadi ya lebih baik bekerja keras. Kayak yang sekarang inilah ya. Oh, kalian saling nyindir-nyindiran nih? Enggak. Yang sekarang ini top. Oh, I don't say a word. Eh, I she didn't said say word. anything. I didn't say Dia anything. didn't say name ya. Tapi gimana kalau dari Yuanita nih? I think before I break it. Tapi you kan 6 tahun ya. Kenapa pasti banyak cowok yang ngamperin kamu ya? Iya. Kenapa finally you decide this man? Finally ya. Apa ya Mas Dedi ya? Aku tuh dia pendekatan sama aku tuh selama 1 tahun. Dia tuh orangnya persistence gitu. Jadi Jadi setahun tuh lo tolak terus? dia nggak pernah selama setahun itu dia juga nggak, dia orangnya kan kaku banget, jadi bukan tipe mungkin kalau Mas Dedi orangnya ekspresif ya, bisa mengungkapkan perasaan, ngomong gitu segala macam. Nah dia bukan tipe cowok yang kayak gitu loh, tapi saya tahu bahwa dia punya niat baik untuk deketin segala macam. Tapi selama 1 tahun ini tuh saya tuh merasanya tuh deket sama dia tuh saya jadi orang tuh yang lebih baik gitu loh. Jadi dalam segala hal, maksudnya dari cara berpikir, dari cara menghadapi masalah yang kayaknya nggak pernah kepikir tuh, tapi saya diskusi sama dia tuh bisa kayak, jadi dia tuh kayak bikin hidup saya tuh jadi hidup orang yang baru aja gitu loh. Jadi saya ngerasa kayak nih orang tuh bisa bawa saya jadi orang yang lebih baik gitu loh. Saya jadi bawanya tuh lebih sukacita, happy dan lebih positif gitu loh. Itu jadi akhirnya saya ngerasa hubungan itu kan kalau bikin kita lebih baik, ini pasti baik gitu loh. Makanya itu yang buat saya kayak merasa Basically ada benefitnya buat kamu juga di hubungan. iya gitu loh, ngasih perubahan positif yang besar perubahan dalam positif. diri Ya, saya. itu yang gitu. paling penting ya. Iya. Yang paling penting. Oke, ini jadi saya break dulu, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Way to love you, to touch you, baby. Let's get through the night. Love me hard and get my heart.